Selamat malam. Jadwal hari Malam, ini, Bu. ya, jadwal hari ini kan kita presentasi kelompok lagi ya. Cuman catatan saya untuk yang hari ini presentasi kelompok apa ya? Ya, saya cari-cari nih. Kayaknya belum ketemu. Jadi yang mau presentasi aja, saya catat aja nanti. Kelompoknya kelompok berapa? Izin Bu, seharusnya sih 6, 9 sama 2, tapi yang Itu Bu, pekan bisa, Bu. kemarin juga belum ya dua-duanya. Mungkin rekan-rekan yang udah siap boleh. Bu, mohon maaf Bu, saya dari kelompok 1 Bu, Givari Kurniawan dan Novita Sri Damayanti belum mengerjakan Bu untuk tugas ini karena sibuk urusan kantor ya Bu ya. Mohon maaf Bu. Kalau minggu depan? Minggu depan mudah-mudahan Bu. Ya, yang simpel-simpel aja. Terus selain kelompok yang harusnya presentasi hari ini, mungkin ada yang udah siap belum? Belum siap, Bu. Baru separuh, Bu. Oke deh, kalau gitu mungkin saya tunggu 5 menit lagi kali ya. Mungkin ada yang kalau untuk kodenya sih udah ada, Bu. Cuman kalau untuk proposalnya belum. Gimana? Kalau untuk kodenya udah kelar, cuman untuk proposalnya belum. Presentasi slide-nya maksudnya ya? Iya, kalau kami kelompok berapa? Terakhir ya harusnya pertemuan ke tanggal 15. Tapi kalau nggak ada yang presentasi bisa sih mungkin. Mas Tamami. Halo, siap. Ya boleh deh. Saya catat aja ya. Harusnya pertemuan terakhir ya? Iya, Kelompok Bu. berapa? Tamami? Kelompok 15. 4. Kelompok 4. Pertemuan 15. Kelompok 4 tanggal 15. Di plus aja Bu nilainya, Bu. Ya udah, ayo coba ditunjukin aja sambil dijelasin aja yang mana dari bobot penilaian. Dikit, Mas. Apa? Maaf, presentasinya ada cuman masih sedikit. Saya Ya, jelasin, ambil kita aja. sedikit ya. Ya nggak apa-apa sih. Bobot penilaian itu adalah aplikasinya kan. Cuman kalau presentasi itu kan memang kita tuh pasti kalau nanti pasti di sini juga pada kerja ya. Rata-rata kan kita harus mempresentasikan gitu. Presentasi biasanya. Tapi nggak apa-apa sih kalau udah ada aplikasinya, dari aplikasinya di show. Oke, siap. Nggak apa-apa sambil sekalian kitnya itu langsung nggak apa-apa. Barang kita ada follower baru. Saya Dari coba cari nilainya dulu. Kelompok 2 juga seperti itu sih Bu. Hari ini harusnya kelompok ketiga ya untuk yang presentasi, maksudnya kelompok 2 itu di bagian ketiganya. Dari slide presentasinya kita karena beda tempat, jadi ada 2 slide sih. Nanti mungkin gimana Bu ya, baiknya apa nunggu pekan depan beres digabung atau boleh sekarang review dulu gitu? Kalau kodenya sih sudah. Sekarang aja deh, soalnya minggu depan mungkin nanti yang belum kan. Oh boleh Bu, kalau gitu. Bu, bisa minta izin, saya juga dari kelompok 2 bersama Mas Yani ini, minta izin waktu sekitar 5-10 menit Bu, buat sedikit merapikan presentasi kami sebelum Oke, boleh. presentasinya. Mungkin dari timnya Mas Arif sama Mas Tamami ya, boleh silahkan duluan. Saya mau diskusi dulu, izin Bu sama Mas Ferdinand. Tamami duluan deh. Saya sampai catat ya, soal catatan saya hilang, nanti saya cari lagi. Itu Bu yang di chat jadwalnya. Chat Zoom. Yang mau kelompok 4 ini ya, Arif Kurniawan sama Muhammad Saifuddin Tamami. Oke. Copy. Sebentar ya Bu. Oke. Ini.
Wait. Python. Site. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Selamat malam, saya mewakili kelompok 4. Udah kelihatan yuk, share screen saya. Di sini kami kelompok 4 beranggotakan Mas Arief Kurniawan dan saya Muhammad Saifuddin Tamami membuat aplikasi Guestbook atau buku tamu. Nah, Guestbook itu apa? Itu buku tamu, aplikasi sederhana untuk mendata tamu yang datang pada suatu acara. Selain mendata, aplikasi ini juga bisa melihat list atau daftar hadirnya. Pengguna Guestbook ini bisa digunakan pada acara resepsi, rapat, kantor, dan lain-lain. Buku tamu ini dapat digunakan untuk patokan berapa tamu yang hadir ke dalam acara yang kita buat. Itu untuk sedikit penjelasannya. Kemudian untuk aplikasinya, saya share screen-nya. Kelihatan nggak kalau full ini? Bentar. Kecil segini kelihatan nggak ya? Ini. Ya, Kelihatan. Halo. Kelihatan ya? Ya. Ini untuk aplikasi Guestbook-nya. Di sini dari requirement Bu Astri harus ada function looping, function if else, class, layout, signal slot, kontrol aksi, kontrol pemilihan, form turunan, dan basic data.
Nah, ini semua sudah ada di sini ya, Mas Arif. Ini tapi ini belum ya, kontrol pemilihan. Oh, udah. Nah, untuk function looping ini, saya jelasin dari sini apa cara kerja aplikasinya dulu ya, Bu? Boleh dari aplikasinya. Oke, siap. Cara kerja aplikasinya ini di main window ini dia menginputkan tanggal, nama, nomor HP, dan email. Kemudian di sini ada tombol clear dan submit. Kalau clear untuk menghapus, submit untuk memasukkan data ke database. Nah, di sini ada file about sama report. Saya demokan untuk di main window-nya dulu. Misal saya coba insert ITTS dengan nomor HP. ITTS.ren. Nah, misal di submit, dia langsung sudah masuk. Nah, dan bisa di view di menu view ini. Nah, di sini di table ini dia sudah masuk database tes ITTS keren. Di sini bisa ngelihat statusnya juga, defaultnya masih hadir. Terus di menu turunan ini selain ada itu tadi melihat table, dia bisa juga melihat kreator seperti ini, nama kelompok, bisa juga langsung nge-link ke Git. Kebetulan ini sudah di Git kalau mau buat referensi teman-teman yang belum selesai. Sepertinya seperti itu sih, Bu. Untuk function looping bisa dicek dari, sudah digunakan pada melooping table ini, data dari table database. Untuk if else, ini yang disimpan pada status ini adalah saya coba cek. Sambil lihatin kodenya aja, Mas Tama. Untuk if else, untuk if else ini jadi kalau dia data statusnya 0, dia akan skip. Kalau else-nya kalau statusnya selain 0, dia akan hadir. Nah, disimpan di sini. Nah, ini dilihat dari statusnya, ini kode statusnya. Terus selanjutnya, bentar mana ya tadi? Selanjutnya function else class. Ini di sini udah menggunakan beberapa class seperti my report, my dialog untuk memisah-misah objeknya. Terus layout. Layout itu form sama horizontal. Oh, udah berarti. Kalau signal slot, Mas? Ada.
Untuk signal slot di kode. Lihat kode Guidebook C-nya. Oh, siap. Signal slot. Signal, mana signal? Ya, itu eksekusi itu kan butuh signalin sama slot. Ya, siap. Untuk eksekusi action. Signal. Sini terus untuk kontrol pemilihan. Nggak ada ini Mas. Select Nah, option. buat Select option nggak ada. Oh, gimana ini? untuk kontrol pemilihan ini Bu, maksudnya switch gitu atau if else gitu Bu? Kayak combo box gitu loh, yang bisa milih radio button gitu. Ada nggak? Ya. Untuk yang ini Tangga itu bisa nggak Bu? Saya Bu. ganti tanggal ya. That time ya. Ya kalau yang yang ini ya udah bisa ya Bu ya. Dengan kontrol pemilihan buat angka. Nah, kemudian form turunannya ada 2 yang buat ngelihat kreator tadi sama ngelihat form hasil view data. Basic datanya udah pakai DB-MySQL. Di sini foldernya dipisah untuk UI-nya ditaruh di folder UI, lainnya campur Mas Yan. Demikian untuk presentasi aplikasi kami. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman. terima kasih ya untuk Mbak Tamami dan Arif ya. Jadi mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi layoutnya sempat ditunjukin ya, pakainya layout apa kalau di UI-nya? Mungkin bisa dicek di UI. Layout UI. Dicek di mana ya? Nggak di desainer aja. Oh, mau dicek di desainer. Intro bisa. Report main. Oh, bisa ya. File new. Open form. File open form. Kuliah. Python. Facebook UI. Main. Berikut Bu untuk UI-nya. Ya, itu apa? Layout apa? Horizontal apa vertikal? Form layout Bu. Oh, Pakai form layout. Oke, Menggunakan apa-apa. form layout. Oke, satu pertanyaan lagi aja ya. Database-nya, nama database-nya apa? Nama database. Nama database-nya PBE kelompok 4. PBE underscore 4. Ya, terus tabelnya? Nama tabelnya? Tabelnya ini GB. Tabel untuk itunya tabel GB. Sebelumnya mau ngebuat login tapi masih belum kelar sih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi ini sudah saya masukkan ya untuk penilaiannya. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak untuk kelompok 4. Saya izin stop share ya. Iya, boleh. Kalau yang tadi misalkan kontrol pemilihan
mau direvisi pakai Sweetcast bisa ditambahin untuk laki atau perempuan gitu juga bisa Bu, barangkali. Atau kalau sudah cukup ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, nanti kan nanti dikumpulkan ya, tambahin juga nggak apa-apa. Bisa Bu, makasih Bu. Makasih, Iya, Bu. terima kasih ya kelompok 4. Kemudian tadi ada lagi ya yang mau presentasi ya selain kelompok 4 ya? Dari kelompok Ya, 2 Bu, Bu. izin. 2, oke. Izin buat share screen, Bu. Ya, Apakah sudah muncul? Sudah, Mas Ferdinand. iya sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Astri, selamat malam teman-teman Prodi Teknologi Informasi. Kami dari kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan tugas proyek kami pada mata kuliah pemrograman berbasis event. Sebelum kita masuk ke tugas inti yaitu praktek dan uji coba dari proyek yang kami buat, izinkan saya untuk menjelaskan kiat-kiat proyek kami. Topik yang kami bawa pada presentasi ini adalah aplikasi perpustakaan ITTS berbasis PyHT dan MySQL. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah aplikasi menggunakan PyHT, MySQL untuk proyek UAS kami di mata kuliah pemrograman berbasis event. Sebelumnya kami mohon maaf ada kendala teknis saat pengerjaan proyek yang mana pada awal ide kami untuk mengembangkan aplikasi berbasis IoT, tetapi karena diskusi dan pengembangan kami memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Tetapi pada konten presentasi kali ini akan banyak menyebutkan tentang IoT juga. Susunan konten pada dalam slide presentasi ini, yang pertama tim kami, slide ini berisi siapa saja yang terlibat pada proyek ini. Kedua, penjelasan mengenai IoT, penjelasan singkat mengenai IoT yang kami bahas dalam slide ini. Ketiga, ada mengapa kami tertarik, slide yang membahas alasan kami tertarik untuk membahas proyek tersebut. Keempat, konsep aplikasi. Di slide ini kami menjelaskan secara sederhana konsep aplikasi yang akan kami buat. Untuk yang kelima, hal yang diperlukan. Di slide ini kami memberikan rincian apa saja yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan aplikasi yang kami buat. Dan yang keenam, yang terakhir adalah aspek dan penilaian. Di slide ini memuat aspek-aspek penilaian dari aplikasi. Pada slide ini saya tidak akan membahas secara rinci juga, karena akan dilanjut ke pengenalan program aplikasi kami yang akan dibahas oleh rekan saya, Dani Ismarianto Rubiat. Oke, saya lanjut. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Di sini ada Dani Ismarianto Rubiat dengan NIM 122.2014. Mohon maaf di sini ada kesalahan dalam penulisan. Halo Mas Dani. Ya, ya Mas. Dan juga saya sendiri Ferdinand Rizky Budiarto dengan NIM 122.2005. Baik, kita lanjut. Apa sih IoT itu? Internet of Things, sebuah konsep yang memfasilitasi pertukaran data antar perangkat dan menjalin komunikasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain. IoT sendiri telah mengalami banyak sekali perkembangan seperti adanya teknologi nirkabel, teknologi berbasis sensor, dan penerapan smart city di beberapa negara maju. Next. Mengapa kami tertarik? Ada 3 aspek yang mempengaruhi.
Yang pertama karena melalui IoT perangkat dapat terhubung secara virtual, transit data adalah proses yang mudah. Juga dengan IoT berbagai perangkat terhubung ke internet dapat mengumpulkan, menerima, berkomunikasi satu sama lain melalui satu IP, melalui IP. Yang kedua, karena koneksi yang lebih dipersonalisasi adalah koneksi yang lebih baik karena koneksi yang dipersonalisasi lebih relevan, lebih menarik dan tidak terlalu mengganggu dan lebih menyenangkan. Saat perangkat IoT mengumpulkan lebih banyak data dari kita, mereka akan dengan cepat mempelajari apa yang kita suka serta tidak suka, kemudian menyesuaikan layanan mereka dengan preferensi kita. Untuk aspek yang ketiga, otomatisasi. Kelebihan dari IoT salah satunya adalah meringankan beban kerja dengan otomatisasi, sebab memiliki perangkat yang melakukan sebagian besar pekerjaan untuk kita, berarti dapat menghemat lebih banyak waktu dan biaya. Konsep aplikasi. Untuk aplikasi yang kami buat adalah aplikasi perpustakaan dengan PyHT dan MySQL. Aplikasi ini menampilkan sebuah interaktif untuk aktivitas di perpustakaan seperti halnya meminjam buku dan mengembalikan. Apa saja sih yang dibutuhkan? Ada 4 macam perangkat dan software yang kami butuhkan, termasuk library juga. Yang pertama PyHT, interface user grafis aplikasi. Interface user grafis aplikasi dapat dikembangkan dengan mengimpor pustaka atau modul PyHT dalam script Python atau menggunakan modul Qt Designer dari PyHT. Yang kedua, MySQL sebagai opsi untuk menyimpan data-data yang kami kumpulkan dari aplikasi, seperti halnya data ID, user, buku, dan semacamnya. Kami simpan di RDBMS MySQL. Itu yang ketiga, Qt Designer. Qt Designer software untuk mengimplementasikan aplikasi yang kami buat secara interface user grafis tanpa harus menulis kode keseluruhan. Untuk yang keempat, Raspberry Pi 4, perangkat untuk implementasi proyek aplikasi yang kami buat. Aspek penilaian. Untuk aspek penilaian ini tidak akan saya bahas terlebih dalam karena mungkin ini sudah diketahui oleh teman-teman juga. Saya akan melanjutkan ke bentuk aplikasi yang kami buat. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Di sini adalah tampilan UI dari aplikasi kami. Waduh, hilang. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dani Ismarianto Rupiat. Baik, Mas Dani. Ya, terima kasih Mas Ferdinand sudah memaparkan ya. Jadi saya juga meminta maaf atas perubahan yang tiba-tiba ya dari IoT ke perpustakaan, karena baru tadi kemarin sore itu mulai mengerjakan instalasi Raspberry sampai tengah malam itu diprediksi nggak akan selesai kayaknya. Ya udah kita coba bikin aplikasi yang sederhana saja. Akhirnya membuat aplikasi tentang perpustakaan ITTS ya. Izin share screen, Bu. Apa sudah terlihat screen-nya? Sudah, Mas. Ya. Jadi kami mengerjakan di satu device yang sama di tempat saya, Raspberry Pi.
Jadi sudah diinstal dan sudah dilengkapi ya mulai dari PHP, Apache, MySQL, PHP MyAdmin, Python 3, PyQt. PyQt-nya pakai yang 5 karena yang 6 itu belum support di Raspberry Pi, dan Qt Designer. Jadi ini proses pembuatannya, kita membuat menggunakan Qt Designer. Untuk aplikasinya sendiri itu kita coba jalankan biar tidak tabrakan displaynya ya. Saya coba minimize dulu. Nah, jadi, sebetulnya aplikasi ini sangat sederhana dan belum terlalu bagus ya, karena memang dari pengerjaannya yang cukup singkat. Jadi untuk mencatat pembukuan di perpustakaan ITTS, jadi kita bisa melihat daftar buku yang ada. Ini contohnya. Kemudian lihat anggota. Untuk menambahkan buku juga bisa diisi ya. Di sini untuk menambahkan anggota juga. Kita review secara menyeluruh dulu ya. Jadi untuk peminjaman nanti bisa diklik di sebelah sini. Lalu untuk pengembalian dan perpanjangan di tab. Jadi pakai sistem tab sederhana seperti ini saja. Misalkan kita akan mencoba melihat buku. Ini ID-nya juga masih tidak pakai ID yang primary key ya. Kita masih pakai cara sederhana lah gitu. ID-nya ini hanya di set unik saja di PHP MyAdmin-nya. Kita lihat di database-nya. Hanya ada 3 tabel karena aplikasinya memang cukup sederhana. Untuk tabel buku ini seperti tadi kita lihat ya, hanya ada beberapa kolom sih ini ya. Jadi judul, ID, pengarang, penerbit, dan ketersediaannya, maksudnya tuh ini sedang dipinjam atau tersedia di perpustakaan. Dan indexingnya itu di ID hanya di set sebagai unik saja ininya. Di set unik. Di ID-nya, jadi dia tidak pakai auto increment di primary key. Sama halnya juga dengan member. Jadi di ID-nya ini hanya menggunakan foreign key ya nantinya itu. Di set sebagai unik. Kemudian untuk transaksinya itu di tabel isu ini. Ini juga sederhana sih, masih hanya tanggal pinjam, belum ada tanggal pengembalian. Ini renew count ini diperpanjang sudah berapa kali. Di foreign key-nya ini book ID nyambung ke tabel buku ID, kemudian member ID ini foreign key ke member ID-nya. Nah, yang ini. Dari database seperti itu. Jadi kita coba tambahkan aja misalkan 1 buah buku ya. Nah, ini ditambahkan, buku berhasil ditambahkan. Kalau belum terisi, dia akan menampilkan pesan semua kolom isian harus diisi. Karena kalau kita lihat di buku, itu sudah masuk ya. Oh, maaf, saya salah mengisikan antara ID dengan judul. Kalau di database-nya, kita bisa lihat sudah masuk juga seharusnya. Ya, ini. Tadi salah mengisi, saya maaf ya.
Kemudian kita coba untuk mengisi pengguna baru. Siapa ya? Nah. Misalkan ini kita tambahkan, anggota berhasil ditambahkan. Sama ini juga kalau misalkan belum ada yang diisi, itu akan tampil semua kolom isian harus diisi. Kalau dilihat di daftar anggotanya seharusnya sudah masuk. Udah masuk ya. Kita lihat di database-nya. Sudah masuk juga. Nah, kemudian proses peminjaman itu sederhana sih prosesnya. Jadi kita dari daftar buku dilihat dulu buku mana yang available. Ini belum difilter sih. Jadi kita lihat di ketersediaannya saja. Kalau 0 itu dia tersedia. Kalau 1 itu sudah ada yang pinjam. Ini yang Gramedia ini. Nah, begitu dimasukkan ID bukunya, nanti otomatis tampil judul sama pengarangnya. Kemudian yang bawahnya juga yang peminjamnya sama, itu dilihat dulu ID-nya. Nah, sama nanti muncul ya, nama sama info kontaknya. Kemudian kita klik pinjam buku. Peminjaman buku berhasil dilakukan. Itu bisa dilihat di status bukunya harusnya berubah. Oh, 0 itu sudah dipinjam ya artinya. False ya, maaf. Jadi yang 1 itu tersedia, yang 0 itu dipinjam. Jadi kalau kita lihat di database-nya juga harusnya sudah masuk ke tabel issue. Nah, ini. Kemudian proses pengembalian atau perpanjangan ada di tab sebelahnya. Nah, ini juga harus dilihat ID bukunya dulu. So, yang tadi baru dipinjam ya. Nah, yang tadi baru dipinjam ini yang bawah. Kita misalkan contohnya perpanjangan. Buku berhasil diperpanjang. Kalau dilihat lagi itu ini jadi berubah. Kemudian kalau dipengembalikan, itu tinggal diklik ini aja, kembalian. Dilihat di database-nya juga seharusnya sudah berubah. Dari penggunaan aplikasi seperti itu, kalau dilihat dari pemrogramannya, ini dipisah-pisah ya antara untuk buku, view book, add book, view member, add member, proses utama di library system, kalau proses tampilan utama di main GUI ini. Jadi pada saat proses view book, ya melakukan query ke database untuk melihat isi di dalam tabel add book. Ini semuanya di tiap barisnya itu diambil untuk ditampilkan di baris tadi ya, di tabel tadi. Sama halnya juga dengan view member.
ya, mengambil dari tabel add member, prosesnya sama, mengulang di tiap barisnya. Untuk menambahkan buku itu juga menggunakan query, proses sejenis dengan query yang tentunya berbeda ya, menggunakan insert. Untuk proses peminjaman, transaksinya ada di sini. Ini untuk menampilkan di label sebelah kanannya itu. Jadi kalau di sini, nah ini untuk menampilkan judul buku, pengarang buku itu nanti query-nya ada di sini. Iya, itu saja mengenai aplikasi. Sebetulnya untuk slide presentasi juga sudah disiapkan. Sebentar. Tapi tidak jauh berbeda sih dengan yang tadi dijelaskan ya, hanya bentuknya slide gitu ini. Jadi mohon maaf ada perubahan dini hari tadi sebetulnya ini yang tadi dijelaskan sih semuanya ada di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan apabila Ibu Astri atau rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, izin stop share screen ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekarang masuk ke tadi yang di presentation slide sempat udah di list ya, ada kontrol pemilihan, itu kamu pakai apa ya? Mas Fer, nunjukin di aplikasi aja mungkin ya, sama di coding. Boleh. Nobar. Atau dari saya, Mas Fer. Nah, di situ ya. Untuk pemilihan tadi, Bu, ya, pemilihan itu di tab sih kita pilihnya. Jadi di menu utama itu kita pakai tab widget di designer, Mas. Nah, di yang utamanya, di belakangnya. Nah, itu di sebelah kiri atas itu ada pinjaman, pengembalian. Oke. Di pilihannya itu di situ, Bu, di tab widget jadinya. Kemudian untuk kontrol, itu tentu saja di yang mudah yang di tombol. Perpanjangan, pengembalian, kemudian tambah buku, tambah anggota, lihat buku, lihat anggota. Untuk sinyal dan slotnya? Sinyalnya bisa diklik, Mas Fer, di tombol. Jadi begitu diklik tambah buku, dia akan menampilkan dialog yang baru ya, isinya tabel di belakangnya, Mas. Begitu diklik. Yang belakang, nah itu nanti muncul dialog ini, Bu. Oke. Kalau begitu sangat bagus ya ini. Terima kasih banyak untuk kelompok Kelompok 2 ya, sama-sama terima kelompok kasih, Bu. 2. Kalau nanti ada waktu di tim semua kelompok sudah presentasi, kita coba tampilkan versi revisi atau versi IoT kalau berhasil dibuat, Bu. Untuk Oke, sementara mungkin ini saja dulu dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, jadi nanti di semester 2 juga IoT sih. Setahu saya memakai Python dan Raspberry juga. Jadi mungkin nanti bisa lebih ini ya, lebih cocok di semester 2. Oh, siap, Bu Astri. Terima Ya, kasih. jadi memang untuk semester 1 basic aja. Yang penting kalian bisa bikin aplikasi sederhana. Terima Oh, siap, kasih ya Bu. kelompok 2. Terus Ya. masih ada nggak yang mau presentasi mungkin? Oke, kalau begitu saya cek lagi ya. Kan tadi harusnya itu kelompok 4 udah tadi ya, berarti tinggal kelompok 7 ya. Febrian Dio sama Ramadian Jasida.
Jasdia, sorry. Jasdia itu tolong dipersiapkan, kelompok lain yang belum memasukkan presentasi juga minta tolong disiapkan minggu depan. Jadi minggu depan itu pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Jadi saya harap sih presentasi ya. Kalau gitu untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam ya. Selamat beristirahat. Ya, malam Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Izin live.